Baik, kali ini kita akan pelajari salah satu sifat lainnya terkait dengan bilangan kompleks. Sifat ini bunyinya, misalnya kita diberikan bilangan kompleks Z1 dan Z2. Jika Z1 kali Z2 sama dengan 0, maka Z1-nya sama dengan 0 atau Z2-nya sama dengan 0. Bagaimana cara membuktikannya? Kita akan coba membuktikannya dengan secara langsung. Berarti pertama kita asumsikan ini yang antara jika dan maka sebagai pernyataan P-nya, ini yang setelah maka sebagai pernyataan Q-nya, jika P maka Q. Maka kita mulai dengan misalkan Z1 kali Z2 sama dengan 0. Dari sini terdapat dua kemungkinan untuk Z1 elemen kompleks, yaitu Z1 sama dengan 0 atau Z1 tidak 0. Seperti itu. Jadi dua kemungkinannya itu adalah Z1 0 atau Z1 tidak 0. Pertama, jika kita punya Z1 sama dengan 0, maka bukti selesai. Mengapa selesai? Karena ini Z1 sama dengan 0. Q-nya pernyataannya kan, akibat dari teoremanya kan konsekuensi di teorema ini kan Z1 sama dengan 0 atau Z2 sama dengan 0. Maka kalau Z1-nya sudah 0, sudah selesai. Kemungkinan kedua, jika Z1-nya tidak 0, maka menurut pelajaran sebelumnya, menurut sifat sebelumnya terkait dengan inverse, maka terdapat elemen dari kompleks, yaitu Z1 inverse elemen kompleks, sehingga berlaku Z1 inverse itu sama dengan 1. Hal ini tentu sudah dimiliki di materi sebelumnya. Selanjutnya sekarang kita cek Z2-nya. Kalau kita anggap Z1-nya tidak 0, maka kalau teoremanya mau benar, Z2-nya harus 0. Kita coba cek Z2-nya. Z2 sama dengan Z2 dikali 1. Ini sifat perkalian dengan identitas. Jadi ini identitas perkalian. Yang kedua, Z2 ini sama dengan Z1 kali Z1 inverse, sama dengan ini adalah sifat apa namanya ini dari sini. Kalau kita namakan ini bintang bisa. Jadi ini dari bintang. Selanjutnya kita bisa gunakan asosiatif, sehingga ini menjadi Z2 dikali Z1, kemudian ini menjadi Z1 inverse. Ini sifat asosiatif. Kemudian ini bisa ditulis Z1 Z2 inverse. Ini komutatif perkalian. Tadi asosiatif perkalian. Akibatnya Z1 kali Z2 kan 0. Z1 kali Z2 itu kan 0 dikali dengan Z1 inverse. Perkalian dengan 0 itu sudah kita ketahui bahwa di hasil sebelumnya, jika dikalikan dengan 0, ini hasilnya haruslah, tunggu sebentar, Z1 Z2 ini kan diketahui. Z1 Z2 sama dengan 0 ini diberikan. Akibatnya ini harus 0, perkalian dengan 0. Jadi sudah terbukti bahwa kalaupun Z1-nya tidak 0 ini, maka harus Z2-nya 0. Berarti dari sini teorema sudah terbukti. Seperti itu. Baik, setelah kita melihat sifat tadi bahwa jika Z1 Z2 sama dengan 0, maka Z1 sama dengan 0 atau Z2 sama dengan 0, maka kita berangkat ke definisi berikut. Definisi
pengurangan dan pembagian di bilangan kompleks. Apakah ini mirip dengan di real? Ternyata ketika kita lihat di bentuk definisinya, ketika kita memiliki dua bilangan kompleks Z1 dan Z2, maka pengurangannya didefinisikan sebagai Z1 kurang Z2 sama dengan Z1 ditambah dengan inverse penjumlahan dari Z2, mirip dengan di real. Begitu juga dengan pembagiannya, Z1 dibagi Z2 di sini, Z1 per Z2 sama dengan Z1 dikali dengan Z2 inverse, di mana Z2 nya tidak 0. Ini mirip juga dengan di pembagian di real. Selanjutnya, jika kita bawa ke model ininya, model koordinatnya, misalnya Z1 kita tulis sebagai X1, Y1 dan Z2 kita tulis sebagai X2, Y2, maka pengurangannya menjadi kita kasih di sini atau begini saja. Pengurangannya menjadi Z1 kurang Z2 sama dengan X1, Y1 tambah ikut teks ini inverse penjumlahan minus X1, minus Y2 itu sama dengan X1 kurang X2, Y1 kurang Y2. Begitu juga pembagiannya. Nantinya Z1 per Z2 itu akhirnya kita peroleh bentuk menggunakan inverse tadi ini, yang sifat inverse tadi ini, kemudian dikalikan. Perkalian kan sudah dipelajari perkaliannya, jadi kalikan saja. Ini perkalian biasa mirip dengan di definisi perkaliannya. Kita peroleh X1 X2 tambah Y1 Y2 per X kuadrat X2 kuadrat tambah Y2 kuadrat Y1 kali X2 kurang X1 Y2 per X2 kuadrat tambah Y2 kuadrat. Nah, selain bentuk itu, jika kita bawa ke bentuk aljabarnya, bentuk ininya, bentuk penjumlahannya yang mirip di real, dengan melihat I sebagai variabel dan mengingat bahwa I kuadrat sama dengan min 1 sebagaimana telah ditunjukkan sebelumnya, kita misalkan tulis Z1 tadi menjadi X1 tambah Y1I dan X2 kita tulis X2, Z2 kita tulis sebagai X2 tambah Y2I, sehingga pengurangannya menjadi Z1 kurang Z2 itu ya seperti biasa X1 kurang X2 tambah Y1 kurang Y2I. Kemudian pembagiannya itu tinggal ini dipisah, kemudian dibuat jadi tambah, kemudian dikasih I. Ini seperti ini. Nah, di sini yang menarik adalah tentu kalau kita lihat bentuk yang terakhir ini, bentuk pembagiannya ini akan sulit untuk dihafalkan, agak sulit untuk dihafalkan. Tetapi ternyata bentuk ini kalau kita sederhanakan terus-menerus, ini bisa ditulis seperti ini. X1 tambah, lihat di Z1-nya, tambah Y1I per, kita bisa tulis begini ternyata, X2 tambah Y2I, kemudian kita kalikan masing-masing. Di sini Y1. Kita kalikan ini dengan istilahnya kalau di perkalian begini biasanya sekawannya, tapi penyebutnya supaya nanti I-nya di sini hilang. Ini kita tulis X2 dikurang Y2I. Ini juga tetap X2 kurang Y2I supaya hasilnya 1, jadi tidak mengubah nilai. Ternyata kalau kita jabarkan bentuk yang merah ini akan ketemu yang ini modelnya. Jika kita jabarkan sebagai ininya, petunjuknya, kalau kita lihat bagian bawahnya dulu yang sederhana, saya tidak menjelaskan keseluruhan, nanti dicoba sendiri. Ketika kita jabarkan ini, coba perhatikan di sini, perhatikan bagian penyebutnya. Jika kita kerjakan bagian penyebutnya, X2 tambah Y2I kali X2 kurang Y2I. Ini kan kalau kita kerjakan perkaliannya di perkalian kompleks, ini kan sudah ditunjukkan bahwa perkalian kompleks ini bisa kita kerjakan mirip dengan perkalian di real dengan memandang I ini sebagai variabel supaya mudah. Ini supaya kita tidak perlu terlalu banyak menghafal. Jadi kita bisa buat ini perkaliannya mirip di real. Jadi X2 kali X2 berarti X2 kuadrat. Selanjutnya Y2I dikali minus Y2I berarti menjadi kurang Y2 kuadrat I kuadrat. Kemudian X2 dikali minus Y2 berarti minus X2 Y2I. Kemudian ini Y2I dikali X2 berarti tambah Y2I X2. Mudah dilihat bahwa X2 Y2I itu serupa dengan ini.
karena mereka komutatif terhadap perkalian. Berarti ini dengan ini 0. Selanjutnya ini akan diperoleh menjadi x2 kuadrat. Ini i kuadrat minus 1. Berarti minus y2 kuadrat min 1. Jadi ini sebenarnya adalah x2 kuadrat tambah y2 kuadrat, di mana hasil ini serupa dengan ini. Jadi dengan penyebaran seperti ini tinggal dijabarkan ininya, pembilangnya ini, bagian ini. Saya kira seperti itu untuk definisi pengurangan dan pembagian di kompleks. Selanjutnya kita melihat contoh terkait dengan ini. Contohnya ketika kita punya misalnya bilangan kompleks Z1 nya adalah 4 tambah I yang ini di atas, kemudian Z2 nya adalah 2 kurang 3I, akan lebih mudah kita menerapkan cara yang terakhir tadi, karena ini mirip dengan yang kita lakukan di real. Dan kenapa itu bisa dilakukan, kan sudah diperlihatkan sebelumnya bahwa hal tersebut tetap memenuhi syarat yang ada atau aturan yang ada di kompleks. Kita bisa menggunakan aturan itu menjadi 2 kurang 3i kali dengan kawannya, ini kawannya juga, supaya nilainya tetap 1. Sehingga kalau kita kalikan nanti hasilnya 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat dapat 13. Yang di atasnya jabarkan saja sehingga kita dapat bentuk seperti ini. Inilah hasil dari pembagian Z1 dibagi Z2 dengan Z1 nya 4 tambah I, Z2 nya 2 kurang 3i. Dengan metode ini akan menjadi lebih mudah dibandingkan dengan menghafalkan bentuk yang bagian tadi yang ini. Bagian yang ini daripada menghafalkan ini atau menghafalkan bentuk ini, itu akan lebih mudah dengan menggunakan yang merah ini, sehingga kita dapat seperti contoh di bawah ini, lebih mudah. Selanjutnya bentuk selanjutnya adalah sebagaimana kita ketahui bahwa ketika Z2 nya tidak nol kan inverse-nya ada. Ternyata kita bisa menuliskan dengan notasi yang mirip di real. Jadi Z2 inverse itu bisa ditulis sebagai 1/Z2. Caranya gunakan definisi Z1 per Z2 tadi dengan mengambil Z1 nya 1 ini, sehingga dapatkan hasil seperti ini, tidak masalah. Akibatnya kita bisa menuliskan Z1 per Z2 sebagai Z1 dikali 1/Z2. Ini akan menyerupai bentuk di real. Jadi di mana-mananya nanti kita arahkan ke sana modelnya. Kita lanjut. Kemudian setelah itu kita bisa tinjau juga untuk bentuk inverse dari yang perkalian perkalian dua bilangan kompleks. Misalnya kita punya Z1 kali Z2. Ternyata ketika kita kalikan dengan Z1 inverse kali Z2 inverse ini, nanti akan diperoleh bentuk seperti ini. Cukup kita gunakan komutatif dan asosiatif, itu nanti akan ketemu seperti ini. Jadi kita dapat nanti Z1 inverse, Z2 inverse juga dapat 1. Dengan catatan Z1 dan Z2 nya tentu tidak 0 supaya ada inverse-nya kan. Kemudian akibatnya dari sini kita bisa tahu bahwa ternyata Z1 Z2 ini punya inverse berbentuk Z1 inverse Z2 inverse. Maka kita bisa tulis seperti ini, Z1 Z2 dalam kurung diinverskan, itu hasilnya adalah Z1 inverse Z2 inverse. Hal ini mirip sekali dengan di real. Jadi jangan diherankan ketika bentuknya menyerupai di real, karena memang kita arahkan ke sana. Sebagaimana kita ketahui kompleks itu perluasannya dari bilangan real. Selanjutnya juga kita bisa mengetahui bahwa 1/Z1 kali 1/Z2 bentuknya seperti ini. Akibatnya kita bisa tulis bahwa Z1 Z2 inverse itu sama dengan 1/Z1 Z2 seperti ini. Saya kira itu jelas. Sekarang dari bentuk-bentuk seperti ini maka kita akan bisa menemukan sifat seperti ini. Sedangkan untuk buktinya nanti diselesaikan di latihannya. Jadi Z1 per Z3 dikali Z2 per Z4 ternyata sama dengan Z1 kali Z2 per Z3 per Z4. Ingat, sifat-sifat ini yang digunakan untuk membuktikan ini adalah yang kita telah pelajari di kompleks. Jadi meskipun kita tahu ada sifat seperti itu di real, jangan langsung dipakai ketika di materi sebelumnya belum dipelajari sifat itu untuk di kompleks. Kecuali telah dipelajari sebelum disampaikan ini, maka tidak masalah. Artinya dalam runtutan materi ini. Selanjutnya kita telah sampai pada pada bentuk yang lebih menarik lagi. Ternyata bentuk kompleks ini bisa dibawa ke bentuk formula binomial Newton. Jadi Z1 tambah Z2 pangkat N sama dengan bentuk seperti ini. N-nya dari 1 sampai 2, 3 dan seterusnya bentuk binomialnya.
Dengan catatan ini, NK itu kombinasi K dari N itu sama dengan ini aturannya, dan ini definisinya mirip di real. Nah, sekarang ini nanti akan diberikan buktinya juga sebagai latihan. Nah, kalau tidak salah nanti buktinya itu menggunakan induksi. Silahkan nanti dicoba sendiri dan petunjuknya ada di latihannya sebenarnya. Saya kira sampai di sini penjelasannya terkait dengan definisi pengulangan pembagian yang pengembangannya juga seperti itu.